Halo, saya Safir Senduk. Sekarang saya sedang berada di daerah Ubud di Bali. Tepatnya di sebuah jembatan di atas sebuah sungai kecil, di mana jembatan ini berada tepat di antara dua buah restoran. Jadi yang pertama adalah Bridges Restoran di sebelah sini, kemudian di sebelah sana kalau Anda lihat sebelah sana itu adalah Warung Murni. Jadi Warung Murni ini adalah salah satu restoran pertama di daerah Ubud yang berdiri sekitar tahun 70 atau 80-an ya. Nah, sekarang saya sedang berjalan ke jembatan sana, itu saya sedang mengarah ke sebuah museum, di mana museum itu adalah namanya Museum Antonio Blanco. Nah, seperti yang kita tahu, Antonio Blanco adalah nama seorang pelukis yang lama tinggal di Bali dan beliau menikah dengan orang Bali, dan di sana ada museumnya. Dan kali ini tentunya kita tidak akan banyak bicara mengenai Antonio Blanco, tapi kita akan banyak bicara mengenai investasi pada barang koleksi. Nah, barang koleksi seperti yang Anda tahu itu adalah salah satu alternatif investasi yang bisa kita pilih, di mana barang koleksi ini adalah salah satu investasi pada hard asset. Jadi kalau kita biasa melakukan investasi pada surat berharga, tapi kali ini kita bisa melakukan investasi pada barang koleksi. Nah, yang dimaksud barang koleksi ini apa? Barang koleksi ini adalah segala macam barang yang bisa Anda koleksi. Pada prinsipnya Anda bisa mengkoleksi hampir semua barang. Anda bisa koleksi meja, Anda bisa koleksi keris, Anda bisa mengkoleksi baju dan lain sebagainya. Tapi sekedar informasi bahwa tidak semua barang koleksi itu bisa untuk investasi. Nah, yang paling penting adalah kalau sebuah barang koleksi itu ingin Anda jadikan sebuah investasi, pastikan bahwa barang koleksi tersebut memenuhi 1 dari 5 faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa barang koleksi itu harus limited edition atau dibuat dalam jumlah yang terbatas. Kalau sebuah barang koleksi itu dibuat dalam jumlah yang terbatas, maka besar kemungkinan dalam jangka panjang nilainya bisa naik. Apa yang bisa termasuk investasi barang koleksi dalam jumlah yang terbatas? Beberapa di antaranya adalah koin dengan gambar tertentu. Bisa koin bergambar Lady Diana misalnya, atau misalnya lukisan, itu beberapa di antaranya dibuat dalam jumlah yang terbatas. Itu yang pertama, dibuat dalam jumlah yang terbatas atau limited edition. Yang kedua adalah bahwa barang koleksi tersebut mungkin saja ketika membuatnya itu butuh keahlian khusus dalam membuatnya. Misalnya apa? Tentunya keris misalnya. Lukisan juga masuk dalam faktor ini, di mana untuk bikin lukisan kita perlu keahlian khusus dalam membuatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah, jadi yang pertama tadi adalah dibuat dalam jumlah yang terbatas, butuh keahlian khusus. Yang ketiga, mungkin faktor ketiga adalah bahwa barang koleksi tersebut pernah dimiliki oleh orang terkenal, ya. Barang koleksi tersebut pernah dimiliki oleh orang terkenal, di mana misalnya sebagai contoh misalnya peci. Tapi kalau peci itu milik Bung Karno, maka peci itu nilainya luar biasa, ya. Kalau Anda pernah datang ke Blitar, di Blitar itu ada Museum Bung Karno, di mana di sana ada koper yang pernah dibawa oleh Bung Karno kemanapun dia dibuang oleh Belanda, maka koper itu selalu ikut. Secara fisik koper itu sudah jelek sekali, tapi saya yakin secara nilai koper itu nilainya pasti luar biasa. Jadi kalau barang koleksi tersebut pernah dimiliki oleh orang yang terkenal, maka besar kemungkinan nilainya bisa naik dalam waktu yang jangka panjang. Itu yang ketiga. Faktor keempat adalah kalau barang koleksi tersebut pernah dimiliki oleh orang yang kontroversial. Sebagai contoh misalnya, barang-barang yang pernah dimiliki oleh Adolf Hitler misalnya, itu adalah contoh dari barang koleksi yang pernah dimiliki oleh orang yang kontroversial, di mana dalam jangka panjang bisa jadi nilainya naik. Dan yang kelima adalah kalau misalnya barang koleksi tersebut pernah atau berasal dari zaman tertentu di masa lalu. Guci dari dinasti Ming misalnya, atau keris dari zaman tertentu, atau lukisan dari zaman tertentu, koin dari zaman tertentu. Nah, kalau misalnya barang koleksi tersebut pernah berasal dari zaman tertentu di masa lalu, maka bisa jadi nilainya akan naik di masa mendatang. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi, barang koleksi bagus untuk investasi kalau dia memenuhi 1 dari 5 faktor sebagai berikut. Nomor 1 adalah limited edition, nomor 2 adalah kalau dibuatnya butuh keahlian khusus, nomor 3 adalah mungkin dia pernah dimiliki oleh orang terkenal, nomor 4 adalah mungkin dia pernah dimiliki oleh orang yang kontroversial, atau yang kelima adalah kalau dia pernah berasal dari zaman tertentu. Mudah-mudahan dengan mengetahui 1 dari 5 faktor tadi, Anda bisa lebih tepat dalam memilih investasi pada barang koleksi. Sampai ketemu lagi.